Awaludin, kamu sehat? Sehat ya? Punya penyakit jantung? Hah? Riwayat? Ada? Oh, ada. Jantung ada? Sesak? Oh, sesak napas. Sesak napas ya? Tapi Asma. Tapi pada saat ini kamu siap untuk isi jantung ya? Punya jantung? Hah? Berarti kamu mati dong nggak punya jantung. Punya jantung riwayat sakit? Riwayat sakit nggak ya? Oke, ya. Kamu sudah menyatakan sehat, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jantung bisa. Dalam hal ini kamu tanggung sendiri ya. Di tempat saya ada suatu pernyataan kesehatan dan ditandatangani oleh pembina sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam suasana sidang ya, misalnya lagi untuk tanggung sendiri ya. Jadi saudara Awaludin, ini seminar proposal pertama kamu presentasi ya 10 menit poin-poinnya saja ya dengan suara yang jelas ya. Kedua nanti adalah sesi tanya jawab ya, pertanyaan-pertanyaan dari penguji ya, dan juga masukan-masukan dari penguji sehingga proposal ini bisa berlanjut ya, mudah-mudahan. Tapi nanti juga ada kemungkinan dari beberapa penguji dan juga yang berdiri bisa saja proposal ini bisa tidak berlanjut karena antara teori dan pengalaman mereka tidak cocok ya. Jadi mudah-mudahan dalam presentasi dan dalam tanya jawab nanti bisa berjalan baik sesuai dengan apa yang kami tulis ya, dan juga ceknya ya. Untuk mempersingkat waktu silakan pada Awaludin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati dosen, pengemudi, dan ini Bapak Budi Sumartono. Saya hormati Bapak Arya Mandari, dan saya hormati Bapak Basuki. Intinya saya untuk presentasikan seminar proposal saya dengan judul rancangan ulang pakaran perbankan berdasarkan prinsip ekonomi. Ini terdapat latar belakang bukan bertahap. Ada objek yang diamanati, produk pangan perbankan, serta identifikasi masalah rancangan produk yang kurang ekonomis, postur tubuh yang tidak nyaman, tingkat pencahayaan yang tidak memadai, serta tata letak yang tidak efisien. Lanjut untuk penelitian rancangan produk yang ekonomis serta produk yang efisien. Kegunaan penelitian ini untuk merancang pameran perbankan di prinsip ekonomi. Untuk urusan masalah, satu variabel pasar yang dipengaruhi dalam melakukan perancangan BUT. Dua, bagaimana merancang ulang produk keuangan perbankan yang ekonomis di PT Pos Indonesia. Tiga, bagaimana efisiensi tata letak BUT yang baik. Ada batasan, satu, penelitian ini dilakukan di PT Pos Indonesia. Kedua, penelitian ini akan diteruskan pada rancangan ulang produk BUT pameran perbankan berdasarkan prinsip ekonomi. Tiga, penilaian ini akan menekankan pada aspek-aspek ekonomis
dalam perancangan perbankan perbankan seperti postur tubuh yang baik, hubungan yang memadai, pencahayaan yang sesuai dan tata letak yang efisien. 4. Penelitian ini akan dilakukan dalam waktu 2 bulan dari bulan Mei sampai bulan Juni. Adapun kedua, 1. Mengintegrasi variabel-variabel yang mempengaruhi dalam perancangan BUT. 2. Merancang produk BUT yang ergonomis. 3. Menganalisis efisiensi terletak pada produk BUT. Adapun manfaat, ada 3. Yang pertama, dapat memberikan rekomendasi variabel-variabel yang mempengaruhi dalam perancangan BUT. Dalam perancangan BUT yang ergonomis, 3. Dapat memberikan rancangan tertentu yang efisien. Di sini terdapat sistematika penulisan. Bab 1 pendahuluan, bab 2 batasan teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 analisis dan pembahasan, serta bab 5 kesimpulan dan syarat. Tinjauan pustaka, saya mengambil 3 teori. Di sini ada teori perancangan produk, teori ergonomi, dan teori antropometri. Teori perancangan produk, pengertian perancangan produk, tahap-tahap dalam perancangan produk, tujuan dan manfaat perancangan produk. Antropometri, teori untuk mengukur 1. Pengertian antropometri, 2. Variabilitas pengukuran antropometri, 3. Cara pengukuran antropometri, 4. Metode perancangan dan antropometri, 5. Dimensi antropometri, 6. Pengujian data antropometri. Ini ada ergonomi, 1. Pengertian ergonomi, 2. Aspek-aspek ergonomi, 3. Tujuan penerapan aspek-aspek ergonomi, 4. Prinsip-prinsip ergonomi. Adapun di sini metode penelitian sudah diagram ngalir. Yang pertama, mulai setelah lanjut dengan studi literatur. Setelah studi literatur, studi lapangan. Setelah itu mengidentifikasi masalah. Setelah mengidentifikasi masalah, lanjutan teori, data pengumpulan data. Pengumpulan data terbagi 2, data premier dan data sekunder. Data premier, data dimensi tubuh pengguna BUT, dan data identifikasi skor mortality body mass dari pengguna BUT. Data sekunder, 1. Literatur perancangan produk, gambar antropometri, 3. Data jenis persentil, dan 4. Spesifikasi material BUT. Di data premier ini ada uji kecukupan data dan juga ada uji keserakaman data serta menghitung persentil. Lalu untuk pengolahan data, perancangan BUT yang ergonomis dan analisis pembahasan serta kesimpulan. Adapun teknik pengumpulan data, ada 2 data yang saya pakai, data premier dan data sekunder. Data premier literatur pandangan produk, ergonomi, dan antropometri, serta ada gambar antropometri dan data jenis persentil. Data sekunder, data premier, data dimensi tubuh pengguna BUT, data identifikasi skor mortality body mass dari pengguna BUT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara. Lalu kira-kira yang jaga BUT ini rancangannya mau berapa orang? Kalau untuk penyelenggaraan ini, untuk rancangan pengunjung yang datang Enggak, yang jaga BUT ini, satu. hah? Cukup 1 orang ya?
Kalau ada lima pengunjung sekali datang gimana melayani kalau cuma satu orang? Satu orang tuh tugasnya apa? untuk melayani jika ada konsumen. Tapi kan kalau melayani itu cuma satu-satu kan, Iya. cuma satu orang kan. Kalau pameran kan orang bisa banyak. Hah? Paling yang saya alami itu dibantu sama kru. Hah? Dibantu sama kru. Kru. Iya, kru. Krunya itu masuk booth juga nggak atau di luar? Masuk arena lingkungan booth. Di luar booth atau di dalam booth? Di luar booth. Di luar booth. Oh, gitu. Ini kita bicara logika dari orang yang jaga ini kan dia mesti melayani customer kan. Mestinya dia tetap ada yang di dalam booth lebih dari satu. Satu mungkin daftar atau bagi brosur. Ada datang pelanggan lain ingin lebih detail lagi, mesti ada yang melayani. Beda dengan orang yang jaga. Masa di dalam booth cuma bagi-bagi itu aja? Yang bagi brosur yang saya Brosur? Hah? kru Pak. Apa? Yang saya alami yang cuma membagikan brosur itu kru Di luar booth. di luar booth. Ini booth itu kan sebagai tempat pelayanan kepada pelanggan. Apa pelanggannya cuma di jalan atau juga masuk ke dalam? Masuk pelanggannya pengen lihat-lihat ada apa gitu, gambar-gambar atau apa ada. Ya kan kalau ada pelanggan masuk kenapa mesti dilayani di luar gitu? Enggak. Karena kamu nggak mau kasih masuk ke dalam kan? Ini dalam satu orang aja. Mestinya lebih dari itulah, ya. Kalau lebih dari itu berarti booth itu kan mesti dirancangnya buat memberikan informasi kepada pelanggan. Kalau sekedar memberikan brosur yang nggak usah pakai booth lah, iya, ya kan? Kalau booth dia mau mengkhususkan diri, dilayani diri khusus di dalam kan? Jadi mestinya saya pikir mestinya ada lebih dari satu orang, tapi kan ada tugas-tugasnya. Nah kalau ada satu orang yang melayani, orang yang lebih serius lagi kan mungkin duduk dulu kan, ada tempat lagi, atau ingin merayu lebih dalam, kasih lagi kopi atau apa gitu, berarti ada meja kan? Ya, jadi ya kan berarti ada orang yang bagi apa brosur memperkenalkan, ada yang melayani secara khusus kan? Itu kan bagi satu itu ada 2 orang. Tempat orang yang pertama apa dia berdiri saja, orang yang kedua mungkin tidak berdiri tapi mungkin ada tempat bisa lebih enak lah untuk melayani pelanggannya. Jadi berarti kalau mau melayani kita harus bicara layout tata letak, ya, ada tata letaknya dulu. Iya. Nggak usah dihitung-hitung lagi. Ini kan bukan ambil tentang tata letak, baru dari situ baru kamu uraikan masalah ergonomi dan ya teori antropometri segala gitu. Tapi kalau cuma satu orang terlalu sederhana bootnya, nggak pakai boot juga bisa. Tapi kamu karena bilang boot kan, saya nggak tahu bootnya cuma tiang, belakangnya triplek atau belakangnya juga yang lebih permanen. Kalau di pameran mungkin beginian kan ada banyak kan. Berarti di belakangnya maunya ya agak tertutup juga lah supaya terpisah. Ya, paling enggak 2 segi lah, 2 dinding lah, yang lain terbuka. Berarti kamu sih tentukan
layoutnya juga, konstruksinya, baru bicara selanjutnya cara-cara booth itu untuk apa, tujuannya untuk apa. Saya kepikir ada juga booth yang seperti kontainer begitu, karena ada skripsi juga. Lalu kalau ini dia mau jualan apa, pisang goreng atau apa, Kayak food truck gitu, Pak. ya, tapi dalam bentuk booth juga Oh, gini, booth, tapi oh, iya. kontainer nggak kontainer full yang berapa 20 feet, tapi ini kontainer yang cukup untuk jualan makanan atau apa, jual bakso atau apa gitu ya. Kalian nggak lain lagi gitu, berarti ada tempat duduk, ada apa gitu. Tapi nggak di jalan juga barangkali. Kalau di dekatnya boleh, di sampingnya mungkin kalau itu terlalu kecil. Dan jadi boothnya itu, orang bilang ini pameran perbankan kan. Siapa tahu di dalam boothnya itu mau dipasangin mesin ATM juga bisa. BCA kan suka begitu. Ya. Ada mesin ATM, jadi orang begitu dapat dilayani dengan cepat online, udah kamu bisa langsung di ATM-nya bikin PIN atau merubah PIN atau apa gitu. Kan ini perbankan ya. Jadi barangkali pikirkan juga apa yang baru bicara ekonomi sama ekonomi ya. Itu teorinya standar, tapi mereka mesti tentukan juga layout atau apa sih. Siapa saja yang ada di situ. Kamu bicara nanti antropometri ini dari siapa? Dari pengunjung atau orang yang kerja di dalam? Kalau cuma satu orang ya simpel banget. Tapi kalau sudah ada 5 orang ya boleh kan bicara yang menangani situ ya. Kalau pelanggan sih, apa yang bicara dia punya pemakaian ekonomi itu sudah lain lagi. Kemudian kamu mendesain itu ya kalau ATM-nya atau apanya. Ya, berarti di situ ada berapa orang, ada apa, perbankan kan ya. Biasanya perbankan tuh pelayanannya baik apa bagaimana. Oh itu ada tempat duduk untuk isi data-data pribadi atau apa gitu. Berarti ada meja dan apa segala situ. Ya, ya jadi dipikirkan. Cuma jangan booth perbankan aja umum gitu. Maksudnya spesifik lagi, oh kalau perbankan berarti ada ini, ada itu, tugasnya ini, konsumennya begini, ya. Berarti nggak benar kalau kamu bilang satu orang yang ngapain mau diukur-ukur harus satu orang, ya. Ya, jelas ya. Jadi harus di dalam booth-nya tolong pasti ada layout-nya, pasti ada kebutuhan apa dan sebagainya gitu ya. Bukan cuma ini kan variabel apa saja yang mempengaruhi dalam melakukan perancangan booth-nya. Ya, yang ada di dalam booth itu siapa saja, berapa orang, bagaimana merancang ulang produk, belum ada apa spesifikasi yang jelas kok sudah mau merancang ulang ya. Mestinya ada spesifikasi yang jelas kan di dalam booth, baru kamu bilang ini rancangannya kurang baik jadi mau merancang ulang ya. Ini pelanggan kalau duduk nggak enak jadi kenapa mesti berdiri, duduk. Yang melayani juga petugasnya gimana ya. Walaupun yang ketiga kamu bicara efisiensi tata letak booth yang baik di dalam booth ya, tata letak di dalam booth ya, bukan boothnya ditaruh-taruh di mana-mana ya. Jadi itu mesti jelas nih.
PT Polkadotnya apa? Bikin booth atau gimana? Buat booth ya. Ini booth pameran perbankan sangat spesifik. Sangat spesifik. Berarti kalau gitu sudah bisa dong dibikinkan, itu kan sudah ada batasan-batasannya buat pameran untuk urusan perbankan, ya kan? Jadi kalau gitu di dalam apa saja yang ada di dalam itu sudah lebih spesifik mesti. Akibatnya ya mesti tentukan dulu. Lalu nanti tentu menyangkut manusia yang di dalam, dia mau duduk, dia mau berdiri, dia mau melayani, dia apa. Belum lagi bagi pelanggan yang dilayani, ini pameran kan, harus nyaman kan pelanggannya ya. Jadi yang diharapkan pelanggan yang seperti apa, anak-anak, orang dewasa, orang tua. Ya, jadi harus itu dulu ya yang ditentukan baru